Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praproduksi video. Praproduksi video ini merupakan tahap awal sebelum melakukan produksi video atau membuat presentasi video yang meliputi ide atau gagasan, sinopsis, naskah, dan storyboard. Untuk video kali ini yang saya jelaskan tentang ide, sinopsis, dan naskah. Untuk storyboard ada di video selanjutnya. Ide atau gagasan merupakan rancangan yang tersusun di pikiran. Jadi sebelum membuat video, mencari dulu ide atau gagasan yang akan disampaikan. Ide atau gagasan itu bisa berupa tema dari keseluruhan video yang akan dibuat. Dalam menentukan ide atau gagasan, ada hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu sasaran. Jadi tentukan sasaran video yang akan kita buat. Apakah video itu untuk pelajar SMA atau SMK, untuk anak-anak, atau untuk masyarakat umum. Jadi tentukan dulu sasaran video yang akan dibuat. Kemudian yang kedua yaitu tujuan. Jadi pada saat akan membuat video, tentukan tujuannya terlebih dahulu. Apakah untuk pembelajaran, untuk diperjualbelikan, untuk dokumentasi, untuk hiburan semata, ataukah untuk tugas sekolah. Kemudian pokok materi. Jadi video yang akan dibuat itu diharuskan memiliki pokok materi. Misalnya pesan yang akan disampaikan. Contoh tentang pesan bahaya narkoba atau bahaya merokok dan sebagainya. Jadi tiga hal ini perlu diperhatikan pada saat menentukan ide atau gagasan yang akan disampaikan dalam bentuk video. Setelah menentukan ide atau gagasan, langkah berikutnya menjabarkan ide atau gagasan tersebut ke dalam bentuk sinopsis. Sinopsis merupakan alur cerita yang dijelaskan secara singkat sehingga penonton mampu memahami isi cerita yang disampaikan dalam video. Ciri-ciri sinopsis diantaranya alur ataupun jalan ceritanya disusun secara berurutan ataupun kronologis serta tepat. Alur atau plot sinopsis lebih baik sama dengan alur cerita aslinya. Jadi pada sinopsis itu menggambarkan seluruh alur cerita asli yang disusun secara berurutan. Selanjutnya ciri-ciri yang kedua, adanya suatu ajakan ataupun motivasi bagi para penonton untuk menonton video itu, serta sinopsis itu dikemas sebaik mungkin agar penonton tertarik untuk menonton video tersebut. Yang ketiga, menampilkan konflik secara singkat serta menarik. Kemudian yang keempat, menimbulkan rasa penasaran bagi calon penonton. Jadi sinopsis selain adanya suatu ajakan atau motivasi pada calon penonton, juga menampilkan konflik dan menimbulkan rasa penasaran sehingga para penonton akan tertarik mengikuti video dari awal sampai akhir. Fungsi sinopsis dalam presentasi video yaitu yang pertama membantu penonton untuk memahami alur cerita. Yang kedua, memberi gambaran yang jelas secara sederhana mengenai urutan ataupun kronologi ceritanya. Kemudian yang ketiga, untuk mengarahkan penulis naskah. Jadi sinopsis ini disusun itu akan sangat membantu bagi penulis naskah dalam menuliskan skenario cerita dari video yang akan dibuatnya. Langkah-langkah dalam membuat sinopsis. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu temanya yang berisikan tentang gagasan utama dari video yang dibuat. Jadi untuk membuat sinopsis kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Kemudian yang kedua,
sinopsis harus langsung menceritakan tentang ide yang merupakan klimaks dari ide tersebut. Tidak perlu membahas panjang lebar karakter pemeran dalam video tersebut. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian yang keempat, sinopsis yang dibuat tidak boleh menyimpang dari keseluruhan isi cerita. Berikut ini contoh sinopsis. Kita tentukan tema dari sinopsis ini adalah hidup sehat. Nah, berikut contohnya. Pada hari Minggu pagi, seorang anak perempuan berolahraga lari di alun-alun. Setelah selesai berolahraga, dia langsung pulang ke rumah. Pada saat mau masuk rumah, di teras rumahnya tersedia makanan kecil yang sudah disiapkan oleh ibunya. Dia pun langsung mengambil makanan kecil tersebut dan langsung memakannya. Tidak berlangsung lama, tiba-tiba perutnya merasa sakit dan memanggil ibunya. Ibunya lalu menanyakan kronologi penyebab dia sakit perut. Nah, silakan tonton video sampai akhir agar tahu penyebab dia sakit perut. Nah, di sinopsis ini, jadi sinopsis ini menunjukkan alur cerita yang disusun secara berurutan atau kronologis. Kemudian berisi ajakan atau motivasi bagi para penonton untuk menonton video yang dibuat. Lalu juga menampilkan konflik secara singkat, yaitu pada saat sakit perut. Kemudian menimbulkan rasa penasaran bagi calon penonton bagaimana kronologisnya si perempuan itu sakit perut, sehingga menimbulkan rasa penasaran dan ingin menonton video ini. Nah, jadi ini contoh sinopsis tentang hidup sehat. Berikutnya setelah menyusun sinopsis, yaitu menyusun naskah. Naskah adalah suatu teks yang berisi gambaran yang akan terlihat di layar. Naskah ini biasa disebut dengan skenario. Jadi pada pembuatan naskah itu sangat dibutuhkan karena apa yang akan terlihat di layar atau di video itu merupakan gambaran dari naskah yang dibuat. Naskah dibuat agar seluruh pendukung dalam pembuatan video paham secara rinci dari presentasi yang akan disampaikan. Nah, pendukung dalam pembuatan video ini meliputi penentuan wardrobe atau kostum. Jadi kita tentukan kostum yang akan digunakan itu seperti apa. Lalu penentuan pemeran. Jadi untuk pemain kita bisa menentukan pemainnya. Kemudian penentuan lokasi. Jadi kita bisa menentukan lokasi yang akan digunakan untuk pembuatan video. Lalu penentuan peralatan atau properti yang akan digunakan. Jadi misalnya pada sinopsis tadi yaitu tentang olahraga, jadi kita menyiapkan properti yang digunakan, misalnya sepatu atau yang lain. Kemudian sebagai pedoman pengambilan gambar. Nah, jadi pada pembuatan naskah kita dapat merencanakan pengambilan gambarnya seperti apa, angle-nya seperti apa, sudut pandangnya seperti apa. Nah, jadi ini sangat mendukung dalam pembuatan video. Nah, jadi itu naskah dibuat sebagai pendukung dalam pembuatan video. Selanjutnya jenis naskah dalam presentasi video. Yang pertama itu berupa non cerita, contohnya berita atau news, kemudian dokumenter, fitur, reality program, dan lain-lain. Jadi semua program tersebut di atas itu materinya bersumber dari fakta atau kejadian nyata. Kemudian jenis naskah yang kedua adalah cerita. Contohnya cerita atau drama. Kemudian hiburan bisa berupa musik, lawak, kuis,
lalu bisa berupa iklan, contohnya iklan layanan masyarakat dan lain-lain. Naskah cerita itu materinya bersumber dari ide atau gagasan atau rekaan, kecuali yang berformat dokudrama. Dokudrama di sini adalah materi pokoknya itu bersumber dari kejadian nyata, namun terdapat unsur fiksinya. Nah, dalam menyusun naskah bisa perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu dimulai dari ide atau gagasan yang sudah ditentukan. Nah, sebelum membuat sinopsis itu langkah pertama menentukan ide atau gagasan yang dituliskan dalam bentuk tema. Kemudian mengembangkan cerita dari sinopsis yang sudah dibuat. Jadi untuk pembuatan naskah itu mengembangkan dari cerita singkat yang ditulis dalam sinopsis. Kemudian menyusun plot atau alur cerita. Lalu menulis naskah yang berisi keseluruhan cerita sampai selesai. Nah, ini kaidah dasar dalam penulisan naskah. Pada halaman naskah itu naskah ditulis dengan huruf Courier New dengan ukuran 12. Jadi misalnya untuk membuat naskah menggunakan aplikasi Microsoft Word, itu diatur jenis fontnya, memilih jenis fontnya itu Courier New dengan ukuran 12. Jadi ini bentuk dari font Courier New dengan ukuran 12. Lalu kertas yang digunakan adalah dengan ukuran A4. Jadi pilih ukuran kertasnya itu yang ukurannya A4, di back layout size, kemudian pilih yang A4. Kemudian untuk batas atas dan batas bawah itu antara 2 cm sampai 3 cm. Kemudian untuk margin kiri 3 cm sampai dengan 4 cm. Lalu untuk margin kanan 2 sampai 3 cm. Nah, itu semua dapat diatur di Microsoft Word dengan memilih back layout lalu pilih margin. Kemudian pilih custom margin. Lalu di sini tinggal mengatur untuk batas atasnya, batas bawah, batas kiri, dan batas kanan. Kalau sudah mengatur, lalu klik OK. Lalu untuk spasi itu menggunakan spasi 1. Lalu nomor halaman dicetak di kanan atas halaman. Nah, untuk mengatur spasi dan memberikan nomor halaman dapat dilakukan sebagai berikut. Untuk spasi pilih di sini di menu Home, kemudian pilih Line and Paragraph Spacing, lalu pilih 1. Jadi ini untuk mengatur spasi 1 atau single spasi. Lalu untuk menambahkan nomor halaman, langkahnya klik Insert, lalu klik page number, lalu pilih top of my number, top of page, lalu pilih plain text, plain number ketiga. Di sini halaman ada di atas kanan. Nah, itu kaidah dasar dalam penulisan naskah. Nah, selanjutnya contoh naskah dapat dilihat seperti berikut. Ini contoh penulisan naskah. Untuk naskah selalu dimulai dengan scene heading yang akan disampaikan di slide berikutnya. Nah, ini scene heading. Scene heading akan menerangkan kepada pembaca naskah di mana scene yang bersangkutan bertempat.
Kemudian penulisan scene iding selalu diawali dengan nomor scene. Lalu in maksudnya itu interior yang berarti di dalam ruangan, atau ex maksudnya eksterior yang berarti di luar ruangan. Baru kemudian diikuti dengan tempat, misalnya di rumah Daniel, kamar Sofia, mobil, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir itu ditambahkan waktu scene tersebut, misalnya pagi, siang, sore, malam, subuh, atau yang lain. Berikut contoh penulisan scene heading. Dimulai dengan nomor scene. Jadi untuk adegan 1, lokasinya di interior, di dalam ruangan, yaitu di rumah Daniel, di ruang tengah pada siang hari. Kemudian scene yang kedua misalnya di lapangan sepak bola, maka tuliskan X titik lapangan sepak bola sore. Lalu scene yang ketiga misalnya di in jalan raya dalam mobil Daniel pada saat sore hari. Nah, jadi ini contoh penulisan scene heading. Berikut contoh penulisan naskah berdasarkan sinopsis dengan tema hidup sehat yang sudah dijelaskan di awal. Jadi dalam naskah ini dimulai dengan opening, yaitu pembukaan. Kemudian scene 1 berada di alun-alun, jadi di eksterior atau di luar ruangan pada saat pagi. Nah, ini adegannya yaitu seorang anak perempuan sedang berolahraga dan seterusnya. Kemudian ada dialognya, jadi pemainnya ditulis siapa namanya, kemudian ada dialognya. Kemudian setelah scene 1 selesai, lanjut ke scene yang kedua, yaitu di rumah, berada di teras rumah di luar ruangan, maka dimulai dengan eksterior atau di luar ruangan pada saat pagi. Ada adegan, ada dialog dituliskan di sini. Kemudian untuk scene yang ketiga juga sama, tetap di dalam rumah atau dalam dapur pada pagi hari. Lalu scene yang keempat, berikut adegannya, kemudian dialognya. Nah, scene yang kelima. Nah, jadi itu penulisan naskah dalam pembuatan presentasi video. Nah, demikian untuk penjelasan tentang praproduksi video yang meliputi ide atau gagasan, kemudian sinopsis dan naskah. Untuk storyboard ada di video part kedua. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.